Tapi di luar itu kita nggak akan pernah bertarung kalau kita nggak buat keputusan. Kita harus buat keputusan dulu, baru kita bertarung. Makanya dikatakan bahwa keputusan kita saat ini akan menentukan masa depan kita. Sudah mulai gelisah kayaknya, BP-nya di mana. Itulah nasib opener. Tapi saya jamin, dia ada kok di tempat ini. Tapi tolong kasih kesempatan saya dulu buat ngomong. Saya sum up dengan cepat bahwa apa sih cinta dan tanggung jawab? Apakah BP mau ngomongin masalah cintanya dengan Mbak Dewi? Ataukah dia mau ngomongin masalah tanggung jawabnya kepada tim yang selalu kelihatannya kok nggak bisa move on gitu? Ntar kita dengar, tapi yang pasti adalah cinta adalah sebab, tanggung jawab adalah akibat. Karena kita mencintai orang itu maka kita ajak dia nikah. Iya kan? Nah setelah nikah ada akibatnya juga. Cinta adalah sebab, tanggung jawab adalah akibat. Saya ingat ada satu pasang suami istri datang ke rumah sakit mengecek kandungan, si istrinya bilang, "Hah? Positif? Alhamdulillah, puji Tuhan." Tapi dokternya bilang, "Pak, kenapa Pak? Nggak senang Pak?" "Enggak, saya senang. Cuma saya langsung mikir itu ntar biaya kontrolnya berapa. Terus nanti persalinannya kalau sesar berapa, masuk sekolah berapa, belum bayar cicilan." Dan itu adalah saya. Waktu kelahiran, waktu mengandung anak saya tuh namanya Leo. Boleh dong berdiri Leo berdiri dong. Malu ya Leo ya. Ada anak saya namanya Lionella Huldayemi Simanjuntak. Kalau dia laki-laki namanya Lionel. Karena dia wanita namanya Lionella. Dulu soalnya Messi belum pakai tato. Tahu dia pakai tato nggak jadi. Anak kedua by the way namanya Gerrard. Buat Liverpoolian, ada di sini Liverpoolian? Wih, banyak bohongnya. Oke, tanggung jawab, cinta adalah sebab, tanggung jawab adalah akibat. Itu jadi tanggung jawab saya, harus bisa menemani istri saya mengandung. Akhirnya ada Leo di sini dan membuat kebahagiaan baru dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita udah ngeri dulu sama tanggung jawabnya, padahal itu adalah paketnya. Cinta adalah sebuah paket berisikan kasih, komitmen, dan tanggung jawab. Harusnya kalau lo emang cinta, lo pasti tanggung jawab, itu jawabannya. Kalau lo emang cinta, lo pasti tanggung jawab. Boleh tepuk tangan. Kalau lo cinta, lo pasti tanggung jawab. Tapi ada poin yang kedua, bahwa ternyata tanggung jawab bisa disebabkan karena cinta, tapi cinta bukan satu-satunya penyebab dari tanggung jawab. Cinta bisa jadi sebab, tanggung jawab akibat, tapi yang menjadi penyebabnya bukan cinta itu bisa. Makanya banyak orang kerja di kantor bukan karena rasa cinta, tapi karena gue ngelamar 10 lamaran, ini kerjanya yang dapat di tempat itu doang, makanya gue masuk di situ. Kenapa dia memilih usahanya tetap toko emas? Karena dari bapak, encing, encang, kakek semuanya dulu jualan emas, makanya saya jualan emas. Sebenarnya sih saya pengennya jualan mobil. Tapi saya kalau bawain materi training ini langsung banyak yang resign dan bos-bos HRD akan protes kepada saya, tolong materinya diganti. Yang saya mau bilang, kalau Anda langsung berhenti, Anda langsung resign, itu juga nggak menyelesaikan masalah kok. Karena sebenarnya kadang-kadang Anda hanya harus perlu 100% melakukan tanggung jawab itu walaupun bukan karena rasa cinta Anda. Karena kalau nggak salah Panji bilang begini, kalau nggak salah, bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu sekarang semaksimal mungkin untuk menghidupi cintamu sampai suatu saat nanti cintamu yang akan bertanggung jawab untuk menghidupi pekerjaanmu secara maksimal. Tepuk tangan dulu buat Panji. Saya kerja di lawyering dulu secara maksimal. Walaupun banyak banget di kantor-kantor hukum saya ditolak. Tapi di kantor itu saya coba maksimal. Dan akhirnya karena saya kerja di kantor hukum itu, saya punya kesempatan buat mengenal dunia MC. Dan saya ketemu di komunitas, mengenal dunia presenter. Kalau saya dulu gak maksimal dulu di tempat saya bekerja karena cuma tanggung jawab bukan karena cinta, saya mungkin tidak ada hari ini. Itu juga yang terjadi dengan Chris Gardner, Pursuit of Happiness. Anda udah nonton filmnya, sama, dia harus jualan dulu, dia harus jadi sales dulu, dia harus jualan alat farmasi dulu, tapi kemudian dia bisa belajar tentang saham, dan akhirnya dia sekarang bisa jadi konglomerat, karena dia akhirnya menemukan apa yang menjadi cintanya dia, walaupun awalnya bukan jadi tanggung jawabnya. So, saya tutup dengan poin yang ketiga, bahwa cinta dinikmati, tanggung jawab dijalani.
Kalau Anda menikmati apa yang Anda lakukan hari ini, itu pasti karena passion, karena cinta Anda. Kalau Anda disuruh lembur berhari-hari dan Anda tetap excited, kalau nggak karena cinta pasti Anda memang bego. Masa mau disuruh lembur berhari-hari? Pasti kalau nggak karena cinta, karena bodoh biasanya. Kalau Anda mau untuk nyetir dari Cibubur sampai ke daerah Pluit, kemudian Anda harus pergi sama dia dari Pluit, pergi ke daerah ke Plaza Senayan, terus Anda pergi Plaza Senayan, Anda nonton, Anda isi bensin, dan Anda beli ke restoran, dan harus pakai duit Anda, dan juga bayarin bill teman-temannya dia, dan Anda harus pulangin lagi ke daerah Pluit, dan Anda balik lagi ke daerah Cibubur. Itu kalau bukan cinta pasti bodoh. Make sure Anda enjoy nggak dengan Anda sekarang, itu cinta. Kalau enggak, itu tanggung jawab. Tapi kuncinya adalah tanggung jawab tetap harus dijalanin. Saya tutup dengan kata-kata ini, jika engkau tidak bertanggung jawab dengan apa yang kau cintai, bagaimana kau bisa bertanggung jawab dengan apa yang tidak kau cintai? Kalau sama yang lu cintain aja lu nggak tanggung jawab, jangan pernah bilang lu mau tanggung jawab sama yang sebenarnya bukan karena cinta lu lakukan. Jadi sekarang dimanapun Bapak Ibu sekarang kerja, apapun yang saat ini profesi Anda, walaupun itu hanya karena tanggung jawab bukan karena cinta, lakukan 100%. Saya ikut seminar diajak sama rekan saya, namanya All In, 100%.